meneruskan apa yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, dimulai dari Iltamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakful. Ayat berapa? Berapa? Iltamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakful. Sudah ketemu? 39 ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabista fi ahli madyana thumma ji'ta 'ala qadari ya Musa wastana'tuka li nafsi idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Shadaqallahul azim. Pada ayat yang kita baca ini adalah tentang bagaimana Allah menceritakan kehidupan Nabi Musa ketika khawatir kamu akan dibunuh sama tentara Firaun, karena saat itu setiap bayi laki-laki akan dibunuh karena Firaun sudah mempunyai firasat karena lewat mimpi di mana ada laki-laki dari Bani Israel yang nantinya akan meruntuhkan kekuasaan. Jadi sebelum sebelum bayi-bayi itu menjadi dewasa, maka setiap ibu yang melahirkan anak laki-laki dari Bani Israel, jadi khusus dari suku dari keturunan Bani Israel. Di Mesir ada namanya Kipti, suku Kipti. Suku Kipti ini sukunya Firaun. Adapun Nabi Musa ini dari Bani Israel. Jadi setiap mendengar ada kaum Bani Israel, perempuan yang melahirkan anak laki-laki, maka akan dibunuh. Salah satu yang khawatir itu adalah ibunya Nabi Musa. Ketika melahirkan, Allah berikan ilham, fa'auhayna ila ummika, kalau di dalam bahasa Al-Quran diberikan ilham agar anaknya ini ditaruh di dalam peti, kemudian dihanyutkan di sungai Nil, di mana peti ini nanti akan menepi sendiri ke pinggiran sungai Nil, kemudian akan diambil oleh Fir'aun, oleh keluarga Fir'aun, yang mana nantinya akan menjadi musuhku dan musuhnya Nabi Musa itu sendiri. Jadi ini adalah kilas balik yang kita baca ini. Jadi Nabi Musa diingatkan kembali oleh Allah.
Irtamshi ukhtuka, anugerah yang dulu pernah Allah berikan kepada wahai Musa ketika kau masih bayi adalah irtamshi ukhtuka, ketika saudari perempuanmu yang bernama Maryam. Ini perempuan, ini kakak perempuan ini berjalan mengikuti kemana arah peti itu mengalir, dibawa oleh air sungai Nil. Jadi ada kali, petinya dihanyutkan, di bantaran kalinya itu kakak perempuan selalu mengikuti kemana arah peti tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya saudari perempuan kita ini kalau punya saudara perempuan, entah itu kakak, entah itu adik, ada sifat keibuan, ada sifat kasih sayang yang dicurahkan kepada kita. Jadi pasti ada, umpama kita ada musibah atau kita lagi kesusahan, itu biasanya saudara perempuan itu sangat perhatian sama kita. Ini salah satu tandanya digambarkan oleh Allah ketika saudara perempuannya Nabi Musa ini rela mempertaruhkan nyawa mengikuti kemana arahnya peti ini mengalir. Irtamshi ukhtuka, sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang punya kakak perempuan atau adik perempuan itu sangat enak, karena ada sifat keibuan yang melekat di dalam saudari perempuan itu, sehingga punya perhatian kepada kita. Fataqulu, kemudian dengan beraninya Maryam kakaknya Nabi Musa itu berkata kepada dayang-dayang yang ada di dalam kerajaan Firaun. Jadi ketika peti sudah diambil oleh orang-orangnya atau perempuan-perempuan yang ada di kerajaan Firaun, itu kakaknya Nabi Musa berani berkata, hal adullukum ala may yakun, maukah kalian aku kasih informasi tentang siapa yang bisa menyusui bayi ini, yang bisa merawat bayi ini. Karena ketika bayi itu digendong sama perempuan yang ada di kerajaan Firaun, ketika mau disusui oleh wanita satu, bayi ini menolak. Kemudian ganti lagi ke perempuan yang lain, selalu menolak. Bahkan beberapa perempuan didatangkan untuk menyusui bayi ini, ternyata tidak ada yang mau. Jadi Nabi Musa tidak mau menyusu kepada wanita-wanita tersebut. Karena kewalahan, akhirnya saudarinya Nabi Musa ini berkata kepada perempuan tadi, hal adullukum, maukah kalian aku kasih informasi tentang perempuan yang bisa merawat dan menyusui bayi ini? Faujibat, akhirnya tawaran itu disanggupi. Jadi apa yang ditawarkan oleh saudari Nabi Musa itu disanggupi oleh wanita-wanita yang ada di kerajaan Firaun. Faja'at bi ummi, kemudian Maryam ini pulang ke rumah menggandeng ibunya.
faqabbala sadiyaha. Akhirnya ketika ibunya sudah nyampe, bayi Nabi Musa ini langsung mau menyusu kepada ibu yang memang ibu kandungnya, yang dibawa oleh Maryam tadi. Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha. Bagaimana kamu habis dilemparkan, dihanyutkan di Sungai Nil, kemudian tidak berselang lama kamu dikembalikan lagi kepada ibumu, sehingga ibumu itu tidak bersedih lagi, wala tahzan, dan tidak lagi bersedih karena kehilangan engkau wahai Musa. Jadi ini Allah memberikan gambar kepada Nabi Musa bahwasanya setiap rintangan yang dulu pernah Allah hadirkan dalam hidupmu, semuanya itu Allah berikan jalan keluar. Maka kalau nanti engkau menghadapi Fir'aun, jangan takut tidak punya jalan keluar. Jangan takut kamu nanti akan mengalami kekalahan. Karena setiap problem yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan Nabi Musa, Allah berikan kemudahan. Wa qatalta nafsan. Ingatkah kamu dulu ketika sudah mulai beranjak dewasa, kamu membunuh laki-laki, membunuh pemuda. Wa al-Qibti bi Misr, yaitu salah satu pemuda dari suku Qibti, sukunya Fir'aun. Fa'tamamta li qatlihi min jihati Fir'aun, sehingga kamu merasa khawatir, merasa takut kalau kamu nanti akan diserbu oleh pasukannya Fir'aun. Karena kesukuan itu sangat kental sekali. Salah satu dari anggota suku itu dibunuh, maka semuanya akan bergerak. Kesukuan itu dari dulu itu memang seperti itu. Ada suku ini dianiaya, kemudian langsung semua suku, satu suku itu akan bersatu untuk menyelesaikan siapa yang berani menganiaya atau mendolimi salah satu sukunya. Nabi Musa juga begitu. Ketika ada dua orang yang berkelahi, yang satu dari sukunya Fir'aun yaitu Qibti, yang satu lagi dari sukunya Nabi Musa sendiri yaitu Bani Israel. Melihat dua orang yang berkelahi, akhirnya naluri kesukuan bangkit. Cuma dalam tempo yang sangat singkat, ini orang dari Qibti itu langsung ditonjok sama Fir'aun, sama Nabi Musa. Sekali tonjokan langsung mati. Fawakazahu di dalam bahasa Al-Quran itu. Kemudian Nabi Musa meninju atau menonjok pemuda dari Qibti tersebut, langsung mati. Karena Nabi Musa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Setelah membunuh itu, akhirnya Nabi Musa takut. Jangan-jangan nanti saya diserbu sama orang-orang Qibti. Fanajjaynaka, kemudian kami menyelamatkan engkau wahai Musa dari permasalahan tersebut, permasalahan kriminal tersebut, sehingga engkau tidak diserbu oleh kaum atau suku Qibti. Fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Kemudian setelah selamat dari penyerbuan, kami, maksudnya Allah, menghadirkan lagi beberapa cobaan kepada wahai Musa. Wa fatannaka futuna, ihtabarnaka,
kami akan selalu mengujimu dalam kehidupan ini. Bil iqa'i fi ghairi dzalika, kamu selalu mengalami berbagai macam cobaan. Wa khallasnaka minhu, tapi dalam waktu yang bersamaan Allah akan memberikan keselamatan kepadamu. Dikasih cobaan tapi juga dikasih keselamatan. Falabithta sinina, lalu kamu kabur dari Mesir, tidak kembali ke Mesir, kamu kabur, melarikan diri ke kota Madian. Falabithta sinina, kemudian kamu berdiam diri beberapa tahun. Ashron, kurang lebih 10 tahun kamu lari dari kota Mesir. Kemudian menempatkan diri tinggal di kota Madian. Fi ahli Madiana, di kota Madian. Ba'da maji'ika ilaiha min Misr, dimulai setelah kamu datang ke kota Madian, ketika engkau habis lari dari Mesir, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kamu lari ke kota Madian. Kamu itu di situ kurang lebih 10 tahun. Inda Syu'aib an-Nabi, kamu di Madian hidup bareng dengan yang namanya Nabi Syu'aib. Wa tazawwajuka bibnatihi, dan Nabi Musa sempat nikah sama salah satu dari putrinya Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Musa nikah sama putrinya Nabi Syu'aib dan tinggal di Madian kurang lebih 10 tahun. Tsumma ji'ta ala qadari ya Musa, akhirnya pada waktu yang sudah Allah tentukan, kamu nanti akan keluar dari Madian. Fi ilmi birrisalah, jadi pada waktu yang sudah ditentukan, di mana kamu akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 10 tahun di Madian, kemudian pada waktu yang sudah Allah tentukan, kami angkat menjadi Nabi dan Rasul. Berapa umurnya? Wa huwa arba'una sanah min umrika, ketika umurnya sampai 40 tahun. Jadi kebanyakan rata-rata para nabi itu diangkat umur 40 tahun. Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah menikah, kemudian pada umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Wastona'tuka li nafsi, wastona'tuka, dan kami pilih engkau wahai Musa, ikhtartuka, kami pilih engkau wahai Musa li nafsi, untuk Allah, birrisalah, dipilih untuk mengemban yang namanya risalah ilahiyah. Ketika sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, misi dakwahnya yang pertama adalah izhab anta wa akhuka, pergilah engkau wahai Musa, wa akhuka, bersama dengan saudara laki-lakimu yang bernama Harun, ilan nasi, kepada manusia, bi ayati, dengan menyampaikan ayat-ayat Allah. At-tis'i, ayatnya itu 9 ayat. Kalau Al-Quran kan banyak ayatnya. Ayat yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu jumlahnya 9.
bi ayati at-tis'i. Jadi 9 ayat inilah yang disampaikan oleh Nabi Musa. 9 ayat ini didakwahkan kepada manusia dan juga kepada Fir'aun. Kemudian wala taniya fi dzikri, dan janganlah engkau sampai lalai dari mengingat aku atau berzikir. Wala taniya, kalau anak perempuan dikasih nama Tania itu kedengarannya bagus. Wah, ini anaknya ini anak orang kaya, anak orang yang orang modern. Terus disebutnya juga enak, Tania. Tapi kalau di sini artinya Tania bukan sesuatu yang bagus, orang yang pelupa. Jangan sampai engkau lupa. Wala tania, tania itu 2 orang. Wala tania, dan jangan sampai kalian berdua itu lupa fi dzikri, di dalam menyebut asma atau di dalam berzikir kepada Allah. Jadi ngasih nama anak jangan sekedar enak didengar, enak diucapkan, kelihatannya indah, tapi harus dilihat artinya apa. Tania itu artinya lupa. Takutnya anaknya nanti menjadi pelupa karena dikasih nama Tania. Wala tania, dan janganlah kalian berdua lupa taftara fi dzikri, di dalam mengingat aku. Bitasbihin wa ghairiha, dengan selalu membaca tasbih. Jadi para nabi, para rasul itu setiap saat mereka akan selalu mengingat kepada Allah. Tidak pernah ada waktu luang kecuali di situ diisi dengan mengingat Allah, berzikir. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun ini sudah melampaui batas. Nah, ini dakwah Nabi itu macam-macam. Ada yang langsung berhadapan langsung dengan penguasa yang zalim. Ada yang langsung berhadapan. Ada yang jadi penguasa, kayak Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Ada yang kalau tidak satu jalan, kalau umpama tidak ada yang mau mendengar dakwahnya, maka akan mendoakan sehabis-habisnya. Itu kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kalau ada orang diajak berbuat baik kok gak mau, terus malah melawan, maka Nabi Nuh itu sifat dakwahnya akan didoakan biar itu orang binasa sampai anak keturunan. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, orang-orang kafir itu jangan kau biarkan ada di atas muka bumi ini. Bahkan rumahnya pun jangan sampai kelihatan. Innaka intadzarhum, karena kalau engkau membiarkan orang kafir itu masih hidup di atas muka bumi ini, yudillu ibadaka, mereka akan mempengaruhi orang lain untuk berbuat kesesatan. Wala yalidu illa fajiron kafar, dan kalau punya anaknya pasti itu. Kalau Nabi Nuh itu punya pendapat seperti itu. Kalau punya anak, maka anaknya enggak jauh sama bapaknya. Innaka intadarhum yudillu ibadaka
wala yalidu illa fajiran kafar. Akhirnya karena seperti itu metode dakwahnya, semua orang kafir saat itu dihabiskan oleh Allah. Yaitu dalam kejadian banjir bandang. Banjir bandang semua habis. Yang kafir, yang gak mau beriman habis semua. Karena apa? Doanya Nabi Nuh. Ada yang cara metode dakwahnya itu lembut. Walaupun anaknya, walaupun bapaknya kafir, bapaknya zalim, tapi ada harapan. Semoga anaknya ataupun cucunya nanti menjadi orang yang beriman. Itu metodenya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun bapaknya musuhin Nabi, tapi beliau berdoa semoga keluar dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Metode seperti ini itu ada di kalangan ulama kita. Dan itu tidak ada yang salah. Ada yang pakai cara Nabi Nuh, pokoknya kalau nggak mau dikasih tahu atau membangkang dihabisin. Didoakan sehabis-habisnya sampai mentok. Ada yang kayak Nabi Musa langsung berhadapan dengan Firaun. Ada yang kayak Nabi kita Muhammad SAW, selain berdakwah tapi selalu berdoa kepada Allah. Berdoa agar orang-orang yang awalnya memusuhi akan diberikan hidayah oleh Allah. Kalau bapaknya tidak bisa, barangkali anaknya beriman. Itu metode seperti itu. Apakah salah satunya ada yang salah? Tidak ada yang salah. Nabi Nuh juga tidak ada yang salah. Nabi Musa juga, bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga benar di dalam berdakwah. Semua ada panutannya. Faqula lahu qawlan layyina. Ini adalah metode kalau mau berhadapan langsung dengan penguasa. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, kalau nanti kamu berhadapan dengan Firaun, faqula lahu, berucaplah engkau, berbicaralah engkau dengan Firaun qawlan layyinan, berbicara dengan perkataan yang halus, berbicaralah dengan sopan, jangan berkata kasar di hadapan Firaun. Ini salah satu metode. Kalau ulama berhadapan dengan penguasa, di mana penguasa itu rata-rata penguasa itu lebih besar kesombongannya, lebih banyak mengandalkan kekuatan dan kekuasaan. Kalau sampai disinggung, maka dia akan melakukan apa saja untuk menghilangkan orang yang menyinggungnya. Mungkin di depannya akan mengangguk-angguk begini, tapi dia punya rencana lain. Itulah penguasa, karena dia bisa menggerakkan setiap lini di bawahnya. Jadi kalau ulama ingin berhadapan dengan penguasa, jangan langsung berkata kasar di hadapan penguasa. Kesombongan yang ada, yang dihadapi dengan kesombongan, maksudnya ini penguasa pasti sombong, tapi kalau dihadapi dengan kekerasan juga, maka tidak akan ada hasil. Pasti penguasa ini akan menyuruh bawahannya untuk menghabisi orang tersebut.
faqula lahu qawlan layyinan. Walaupun Musa yang kamu hadapi ini adalah Fir'aun, usahakan kamu kalau bicara dengan Fir'aun, bicaralah dengan kata-kata yang halus. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar. Siapa tahu karena kamu mampu berbicara dengan halus dengan Fir'aun, barangkali setelah mendengar perkataanmu itu Fir'aun menjadi ingat kepada Allah. Yatta'id, bisa mengambil manfaat ataupun nasihat. Mudah-mudahan dengan kamu berbicara yang lembut di hadapan Fir'aun, akhirnya Fir'aun bisa mengambil nasihat dari apa yang kamu ucapkan. Aw yakhsha, atau bisa jadi dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Aw yakhsha Allah, atau takut kepada Allah. Fayarji, sehingga karena punya rasa takut kemudian dia kembali kepada Allah. Tidak lagi mengputuskan dirinya menjadi menjadi Tuhan, tapi dia bertaubat dan mau beriman kepada Allah. Wattaraji binisbati ilaihima li'ilmihi ta'ala bi'annahu la yarji. Pengharapan yang ada di dalam ayat ini, di mana disebutkan di sini tentang pengharapan. Semoga dengan kamu berbicara baik kepada Fir'aun, mudah-mudahan Fir'aun akan kembali kepada Allah. Pengharapan ini pengharapan menurut ilmunya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi kalau menurut ilmunya Allah, ini orang gak bakalan kembali kepada Allah. Fir'aun ini mau diapain juga, dia tidak bakalan taubat, tidak bakalan mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan. Tapi menurut ilmunya manusia, apa salahnya kalau Fir'aun itu kita ajak bicara baik-baik, barangkali dia mau bertaubat. Itu ilmunya manusia. Tapi kalau ilmunya Allah, ini orang mau diapain aja tidak bakalan taubat. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi di ayat ini terselip ilmu tentang bagaimana kita menghadapi penguasa. Jangan sampai kita menunjukkan kekuatan kita di hadapan penguasa. Karena yang namanya penguasa itu di hadapan kita barangkali dia baik, tapi di belakang dia punya beribu-ribu rencana untuk kita. Jadi untuk menghindari itu, maka kita harus berbicara yang baik di hadapannya. Bukan berarti kita takut, tapi untuk menghindari kezaliman yang barangkali direncanakan oleh penguasa. Itu namanya taktik di dalam berdakwah. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun mengadu kepada Allah. Rabbana innana nakhafu. Ya Allah, kami berdua ini masih ada rasa takut. Mau menghadapi Fir'aun ini masih ada rasa takut. Ayyafruta alaina. Jangan-jangan kami baru datang, kami sudah ditangkap duluan.
Nah ini naluri manusia. Jangan-jangan kita baru nyampe pintu gerbang, bukannya nanti kita bisa ngobrol sama Fir'aun, tapi dulu sudah ditangkap oleh prajurit sehingga kita masuk ke penjara. Ay yu'ajjalu bil uqubah. Jangan-jangan kami nanti langsung ditangkap, disiksa dan tidak sempat berhadapan dengan Fir'aun. Aw ayyadha, atau kami khawatir justru Fir'aun nanti bisa lebih sombong lagi dengan kita. Ay yatagabbar, didatangin. Jadi Fir'aun nanti kami datangin ke kerajaannya, takutnya justru Fir'aun merasa dia tambah angkuh kepada kita. Akhirnya Allah memberikan jawaban kepada Nabi Harun dan Nabi Musa. La takhafa, jangan kalian berdua itu punya rasa takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku, maksudnya sesungguhnya perlindunganku, ma'akuma, akan selalu menyertai kalian berdua. Bi'auni, dengan pertolongan dariku. Janganlah kalian merasa takut ketika akan masuk ke gerbang kerajaan Firaun. Innani ma'akuma, sesungguhnya kami, sesungguhnya aku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'akuma, akan selalu menyertai kalian. Pertolonganku akan selalu menyertai kalian. Asma'u, aku akan mendengar apa yang akan kamu ucapkan. Wa ara, dan aku akan selalu memantau apa yang akan kalian kerjakan. Jadi kalau sudah punya keimanan yang kuat kepada Allah, bahwasanya gerak-geriknya adalah selalu dipantau oleh Allah, tindak tanduknya akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, maka orang-orang seperti ini tidak akan punya rasa takut dimanapun berada. Fa'atayahu, akhirnya benar, Nabi Musa dan Nabi Harun masuk ke kerajaan Firaun. Faqula, Fa'tiyahu, maka datangilah kalian berdua, datangilah Fir'aun. Kalian berdua coba datangi Fir'aun. Faqula, kemudian ucapkanlah kepada Fir'aun tersebut, inna rasula rabbika, sesungguhnya kami ini adalah utusan dari Tuhan. Wahai Fir'aun, sesungguhnya kami berdua ini adalah utusan dari Tuhan. Fa'arsil ma'ana bani Israel, maka tolong lepaskan, biar kami bawa Bani Israel yang kalian tawan tersebut. Karena Bani Israel pada saat itu berada di bawah tekanan Fir'aun. Jadi Bani Israel itu pada saat kekuasaan Fir'aun, mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Dan Nabi Musa ini berjuang untuk mengentaskan Bani Israel dari tekanan Fir'aun. Jadi kadang misi dakwahnya Nabi itu ada yang untuk mengangkat harkat martabat kaumnya, manusia, dari penindasan. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa.
fa arsil ma'ana Bani Israil ila Syam. Coba lepaskan Bani Israel itu, biar kami bawa ke negeri Syam. Wala tu'adzibhum, dan tolong jangan kalian aniaya kaum Bani Israel. Ay khalli anhum min isti'malika iyyawi fi ashwalika asyaqan. Bebaskan mereka dari tekanan di mana orang-orang Bani Israel ini disuruh kerja sama Firaun. Kayak Romusa kayak begitu, dipekerjakan dengan pekerjaan yang sangat berat. Kal hafri, seperti menggali tanah, wal binai, dan membangun apa yang diinginkan Firaun, mulai dari kerajaannya, mulai dari piramidnya. Itu adalah hasil kerja rodi orang-orang Bani Israel yang dipekerjakan oleh Firaun. Wa hamlis sakil, dan juga disuruh mengangkut barang-barang yang berat. Ini istilahnya perbudakan. Jadi Bani Israel pada zaman Firaun itu dijadikan budak oleh Firaun. Disuruh menggali tanah, suruh bangun beberapa bangunan yang diinginkan oleh Firaun, bahkan suruh ngangkut ini dan itu. Tidak ada upah sama sekali. Faja'alnaka bi ayatin mir rabbik. Kami datang ke sini dengan membawa tanda kebesaran dari Tuhan. Kami datang ke sini dengan membawa hujjah, dalil atau tanda-tanda kebesaran dari Tuhan. Ala sidqina bir risalah, tanda yang menunjukkan bahwasanya kami ini benar-benar utusan Allah. Jadi kami datang ke sini bukan hanya sekedar berbicara, tapi kami juga punya satu hal yang istimewa. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya kami berdua ini adalah utusan Allah. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu, dan kedamaian, ala man ittaba'al huda, atas orang-orang yang mau kembali atau yang mau mengikuti jalan hidayah. Idza qad uhiya ilaina wallahu a'lam. Jadi walhasil pada kesempatan ini diceritakan tentang bagaimana Nabi Musa yang awalnya punya rasa ketakutan kepada Firaun, akhirnya dikuatkan dalam bentuk penekanan bahwasanya Allah akan selalu hadir dimanapun Nabi Musa berada, akan selalu memantau, akan selalu memberikan pertolongan sewaktu-waktu, dan juga Allah akan memberikan tanda kebesarannya untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Musa dan Harun ini betul-betul utusan Allah. Dan itulah perjuangan dari para rasul, dan begitu juga ulama kita. Ketika berhadapan dengan penguasa, maka mereka otomatis bukan orang yang tidak punya apa-apa. Orang berhadapan dengan penguasa tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan tersembunyi di dalam dirinya, maka hal itu justru akan mencelakakan diri.
Buktinya Nabi Musa datang kepada Fir'aun setelah dikuatkan dengan keimanan. Juga Nabi Musa mempunyai kelebihan yang nantinya akan ditunjukkan kepada Fir'aun. Jadi sebagai ulama yang memang berjuang di jalan tersebut harus banyak-banyak berzikir, harus banyak-banyak bermujahadah. Jangan cuma ngomong doang. Karena kalau cuma ngomong doang gak punya senjata di dalam dirinya, maka itu akan justru merugikan dirinya sendiri. Harus punya senjata zahir dan batin. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Kita tutup dengan doa, ya Rabbana a'tarafna